Shalom saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar hari ini saudara-saudaraku semuanya? Luar biasa. Tentunya pasti sungguh amat baik. Iya, amin. Kita boleh berjumpa kembali untuk kita ibadah di hari ini. Iya. Baik kita yang ada di studio maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini, sehingga kita boleh menikmati hadiratnya melalui ibadah kita. Sebelum kita memulai semuanya, mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan, pemeliharaanmu yang kami alami sampai hari ini. Sebab itu kami datang kepadamu ya Bapa, biar setiap kami boleh ada di hadirat-Mu. Darah Yesus Kristus menguduskan setiap kami. Karena kami percaya darah-Mu yang sudah menebus kami, menyucikan kami, dan lebih-lebih darah-Mu telah membenarkan kami. Sehingga hari ini kami semuanya, dimanapun kami berada, kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melalui Roh-Mu yang kudus, memenuhi kami. Sehingga kami hari ini mengalami apa yang dari surga terjadi di bumi seperti di surga. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memuji Dia, kita mengingat akan kasih-Nya, di mana Dia rela mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia yang membawa kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, dalam kehidupan kekal bersama Dia. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sekali lagi dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Kita ingat akan bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih
Yesus bagiku. Haleluya. Kita boleh alami dan rasakan kasih-Nya. Jangan biarkan kita menjauh dari Tuhan, tapi mari kita lebih dekat kepada Dia, sungguh-sungguh dan lebih percaya janjinya yang dan amin. Dia akan datang kembali untuk kita. Mari sekali lagi nyatakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kita percaya kasih Tuhan itu kekal. Amin. Tak ada habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Mari alami kasih-Nya hari ini di saat kita memuji Dia. Mari sekali katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Bilur-Nya menyembuhkan setiap kita. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari berterima kasih saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kau sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya.
kita lebih dalam lagi untuk memuji Dia, muliakan Dia. Biarlah hari ini hari membawa setiap kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. mari nyatakan Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. sekali lagi. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Tuhan kami tinggikan Engkau hari ini. Dari dalam lubuk Ini setiap pujian dari hidup kami, kami persembahkan bagi-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Thank you Jesus, Thank you Jesus, Jesus,
I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your once again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name forever. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami naikkan syukur, kami bawa pujian hanya bagimu, hanya untukmu. Buat kasih karuniamu, terima kasih. buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, ini waktunya. Mari naikkan syukur. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Dia yang layak. Dia yang layak disembah. Hati kami terpujilah namamu, terus diubahkan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sebelum kita dengarkan firman-Nya, sekali lagi kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita ajaib karena Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan kerjakan terlalu ajaib bagi kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Mari semuanya bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi nyatakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin, amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali untuk acara Tengah Minggu. Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan ada pertanyaan yang disampaikan dan kami siap untuk menjawabnya. Dan bila mana Anda ada yang pengen mendapatkan pencerahan dari Alkitab, silakan kirimkan pertanyaan itu dan kami akan berusaha untuk memberikan jawaban yang bisa membuat semuanya jelas. Sebelum lanjut, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bawa jemaat-Mu yang hadir di acara Tengah Minggu ini. Dan setiap mereka, aku katakan demi nama Yesus, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, membuat mereka bisa memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dan darah-Mu, darah perjanjian itu ada pada setiap jemaat yang hadir yang mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan, tulah-tulah tidak boleh menguasai jemaat yang sudah Tuhan tebus, yang jemaat yang mengerti rahasia firman. Terima kasih Tuhan,
Itu sebabnya kami katakan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun kepada setiap jemaat yang rindu untuk mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ada pertanyaan yang disampaikan sehubungan dengan baptisan. Ya. Puji Tuhan, kami diperjumpakan dengan seseorang yang sudah bergereja dan cukup lama, 15 tahun. Saya bertanya kepada beliau, apakah beliau sudah dibaptis? Ya. Jawaban yang diberikan membuat saya sedikit tertegun begitu. Wah, saya belum siap, Pak. Saya bertanya, kenapa belum siap? Belum bisa jalanin. Oke, ya. Nah, apa yang kita lihat dengan baptisan itu? Ya. Saya beritahu kepada beliau bahwa baptisan itu adalah perintah agung yang Tuhan berikan. Bahwa semua orang percaya harus pergi memberitakan Injil, kemudian membaptis mereka yang percaya. Jadi persyaratannya itu adalah percaya. Sekali lagi, permasalahan ini menjadi seperti bola liar tatkala kita nggak mempunyai satu patokan. Ya. Saya selalu katakan untuk mengerti apa yang Alkitab tulis, kita harus minta pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan supaya bisa mengerti. Seringkali kita mempunyai pengertian sendiri seperti Bapak yang tadi saya sampaikan. Beliau mempunyai satu pikiran, ya, kalau orang yang sudah sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus, dia harus menjadi pelaku firman, itu nggak salah, ya. Tetapi konsepnya yang salah. Jadi mereka belum sanggup menjalaninya. Ya. Kesanggupannya butuh waktu berapa? Dia sudah bergereja 15 tahun. Nah, saya sampaikan kepada beliau bahwa dibaptis bukan berarti kita itu menjadi kelompok tertentu, gereja tertentu. Bukan itu. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus harus diberi tanda baptisan itu. Nah, baptisan itu sendiri berbicara mengenai fasilitas. Ya. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus dibaptis. Nah, baptisan inilah yang akan kita pelajari hari ini, supaya kita ngerti persis. Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Ya. Roma pasal yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Anda mulai dari ayat 1, judulnya adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Ya. Firman Tuhan berkata begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya. Ayat kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Stop dulu.
Nah, dari sini kita ngerti, tatkala kita dibaptis bukan untuk masuk menjadi salah satu anggota gereja, tetapi kita dibaptis, kita mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, menderita salib bersama dengan Kristus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Roma pasal 6, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inilah pengertian-pengertian baptisan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6. Mengertilah dalam kerangka ini, ya. Jadi jangan mempunyai pengertian sendiri. Maka Bapak itu tadi bilang, saya belum bisa jalani. Padahal sudah 15 tahun bergereja. Ya. Saya jelaskanlah kepada beliau, seperti hari ini saya juga akan menjelaskan kepada Anda. Ya. Saya berharap Anda bisa memahami dan bisa mengambil keputusan tatkala Anda belum dibaptis. Ya. Saya tidak mendiskusikan baptisan ini adalah harus selam atau percik, tetapi saya akan menjelaskan baptisan itu sendiri. Anda dan saya harus dibaptis. Yesus dengan perintah agungnya, pergilah sampai ke ujung bumi, ajari mereka mengenai kebenaran firman Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan di dalam Matius pasal 28. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita masuk ke diskusi ini, nanti diskusinya menjadi panjang dan lebar. Ya. Kita mengenal Yesus, dan tatkala sebelum Yesus hadir di muka bumi, malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria bahwa Maria harus hamil. Dan yang dikandung itu anak dari Yang Maha Tinggi. Dan dia harus disebut dengan Kristus. Itu yang disampaikan. Maria menjawab, saya belum menikah, saya belum bersuami. Bagaimana saya bisa hamil? Nah, konsepnya berbeda. Kemudian dijabarkan oleh malaikat itu bahwa Roh Tuhan akan turun menguasai Maria. Nah, Roh Tuhan inilah akan masuk ke dalam rahim Maria, oleh rahimnya Maria dibungkus dengan daging yang sama dengan daging manusia. Dan itu adalah Roh Tuhan yang ada di situ. Dan anak yang akan lahir adalah laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Ya. Nah, itu yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Maria nangkep, ngerti, dan dia berkata, jadilah apa yang sudah kau katakan itu. Oke. Maria setuju untuk melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yesua, Yesus. Dan itu adalah Roh Tuhan sendiri yang masuk ke dalam rahimnya. Ya. Nah, sekarang Yesus sudah dewasa, dia sudah masuk di dalam pelayanan, dan tidak lama lagi dia akan mati. Yesus mati pada waktu umur 33 tahun kira-kira begitu. Nah, sebelum mati, ada peristiwa-peristiwa yang dilalui. Peristiwa di Taman Getsemani. Ya. Peristiwa Yesus setuju untuk dianiaya. Jadi penganiayaan atas Yesus, atas persetujuan dengan Yesus, dia setuju untuk dianiaya.
Dia setuju untuk disalib. Dan dia setuju untuk mati. Ya. Itulah ya kerangka keseluruhannya. Ya. Tapi kita akan berbicara mengenai baptisan itu sendiri. Ya. Jadi, tatkala kita dibaptis ke dalam Kristus, kita ikut menderita salib. Waktu posisi di salib, Yesus merasakan penderitaan yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya, Yesus mati. Waktu Yesus mati, kita ikut mati. Waktu Yesus dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Kapan? Kapan itu terjadi? Melalui baptisan ke dalam Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit. Nah, yang mati apanya? Alkitab berkata yang mati adalah manusia lama. Ya, manusia lama ikut menderita. Manusia lama ikut mati dan manusia lama ikut dikubur. Tapi manusia lama tidak ikut dibangkitkan. Nah, waktu Yesus dibangkitkan, Roma pasal 8 ayat 11 berkata demikian. Yesus dibangkitkan. Roma 8 ayat yang ke-11 berkata, dan jika roh dia ini rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oh, dari sini kita mengerti. Yesus bangkit karena roh Tuhan mengintervensi. Dia masuk ke dalam Yesus kembali. Kenapa masuk kembali? Karena pada waktu peristiwa di Taman Getsemane, Yesus bergumul. Dia harus ambil cawan murka Allah. Dia harus minum. Dan dalam pergumulan, Yesus menang. Dia merendahkan diri dan dia mengambil cawan murka Tuhan untuk diminumnya. Apa artinya? Dia setuju untuk menderita. Penderitaan yang akan Yesus alami ada gangguan, yaitu keilahian yang ada di dalam Yesus. Hukum mengenai keilahian, Allah nggak bisa mati. Allah nggak bisa disakiti. Itu hukumnya. Terus gimana? Nah, kalau Allah mati bubar. Ya Allah nggak bisa mati. Nah, waktu selesai berdoa, rombongan cukup besar, dikatakan sepasukan tentara. Tentara dari mana? Dari Pontius Pilatus. Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kau cari? Mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Kok mereka nggak ngerti? Ya mereka nggak ngerti. Yesus yang dari Nazaret itu kayak apa dan siapa? Maka Yesus pertama kali menjawab, akulah dia. Dan pada waktu Yesus menjawab, akulah dia, ada kuasa yang datang keluar dari dalam diri Yesus, mendorong sepasukan tentara itu jatuh semuanya. Apakah itu? Kuasa keilahian. Setelah mereka bangkit dari jatuh, Yesus bertanya sekali lagi, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, sudah aku katakan akulah dia. Kemudian ada satu kalimat, sepotong kalimat, kalau kita tidak peduli, kita tidak bisa memahami. Kalau kamu mencari aku, biarkan mereka pergi. Yesus setuju untuk ditangkap. Dan Yesus melindungi murid-muridnya, kalau engkau mencari aku, biarkan mereka pergi. Nah, dari ungkapan ini,
Yesus menyetujui. Karena Yesus sudah setuju untuk meminum cawan murka Allah. Yesus setuju untuk ditangkap. Dan Yesus tahu waktu ditangkap apa yang akan terjadi. Dianiaya, diejek, dilecehkan, dan ujung-ujungnya disalib. Yesus tahu persis, maka dia bilang, kalau aku yang kau cari, biarkan mereka pergi. Nah, ini persetujuan Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan. Untuk mengalami penderitaan, keilahiannya tidak boleh ada di situ. Karena keilahian ini yang akan memproteksi Yesus, sehingga dia nggak bisa dianiaya. Maka dia setuju. Karena dia setuju, iman saya berkata, keilahian Yesus keluar dari Yesus. Sehingga nanti disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukankah Yesus tahu bahwa Yesus akan menderita? Dan Allah harus meninggalkan Yesus. Maka dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, engkau sudah meninggalkan aku. Maka aku bisa mengalami penderitaan itu. Oh, haleluya. Kalau keilahiannya masih ada di situ, tidak bisa Yesus dianiaya. Nah, dia mati, tergantung di kayu salib. Kenapa? Keilahiannya sudah keluar dari dia. Karena dia setuju. Maka, matilah dia, dikubur, dan waktu bangkit, Roma 8 ayat yang ke-11 menjelaskan, dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, berarti intervensi roh Tuhan masuk kembali ke dalam pribadi Yesus. Dan dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam Anda dan di dalam saya. Maka roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus tadi dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi dengan kebangkitan yang Yesus alami karena intervensi roh Tuhan, keilahian menjadi satu kembali dengan Yesus, membuat Yesus bangkit. Kematian tidak bisa menguasai Yesus. Roh Tuhan sekarang menyatu kembali dengan Yesus. Dan firman yang disampaikan, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam Anda dan saya. Kalau kita percaya. Kalau kita menolak, lain ceritanya. Tuhan menghargai pendapat kita, keputusan kita. Maka dikatakan, dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam Anda. Jadi tinggalnya roh Tuhan di dalam Anda dibutuhkan persetujuan Anda. Nah, disinilah letaknya fasilitas baptisan itu. Jadi tatkala roh itu kita terima, roh yang membangkitkan Yesus, roh yang bisa melakukan segala sesuatu, mau tinggal di dalam Anda dan di dalam saya. Anda dan saya harus membuat keputusan. Mau, maka roh itu akan bekerja di dalam Anda dan saya. Nah, waktu roh ini bekerja di dalam Anda dan di dalam saya, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 11, akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Jadi tatkala roh yang sama itu ada dan diterima oleh Anda dan oleh saya, tubuhmu yang fana tidak
mempengaruhi, tidak memonopoli. Roh Tuhan ini sekarang yang memonopoli Anda. Nah, salah satunya adalah membuat posisi Anda dan posisi saya, kita hidup di dalam iman. Kita coba lihat Galatia pasal yang kedua. Ya, Galatia pasal yang kedua, saya berharap ini akan membuat pencerahan kita makin lengkap. Galatia 2 ayat yang ke-19. Sebab aku Paulus telah mati oleh hukum Taurat dan telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ini yang dikatakan Paulus. Kalimat selanjutnya, supaya aku Paulus hidup untuk Allah, aku Paulus telah disalibkan dengan Kristus. Kemudian ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Tuhan yang membangkitkan Kristus tadi ada di dalam Anda dan di dalam saya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku, dan di dalam Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi menyatunya roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, melalui baptisan Anda mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan waktu Kristus bangkit kita ikut bangkit. Jadi ikutnya kita bangkit ini karena roh yang sama sekarang ada di dalam diri Anda, membuat posisi kita, Anda dan saya ini hidup oleh iman, hidup dari iman. Inilah yang saya sebut fasilitas. Tatkala saya dibaptis, saya mendapatkan fasilitas. Yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam saya. Saya sudah setujui. Roh yang sama ini sekarang menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh kita dihidupkan untuk apa? Supaya Anda dan saya bisa dalam satu posisi yang baru, hidup oleh iman, hidup dari iman. Inilah fasilitas. Nah, saya akan ajak Anda, fasilitasnya apa? Kita lihat Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka ini siapa? Orang yang setuju roh Tuhan yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam dirinya. Ya. Mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Anda dan saya, karena kita sudah menerima roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu ada di dalam Anda dan di dalam saya yang membuat posisimu dan posisiku hidup oleh iman. Nah, hidup oleh iman itu di dalam Galatia 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, hidup oleh iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Anda menjadi anak Abraham. Jangan pernah berkata bahwa orang Kristen itu adalah Israel rohani. Tidak ada ayatnya. Jangan pernah berkata bahwa Anda orang Kristen yang percaya kepada Yesus, Anda adalah orang Yahudi rohani. Yang dipakai oleh Alkitab adalah kamu sekarang punya posisi menjadi anak Abraham. Nah, posisi kita menjadi anak Abraham difasilitasi oleh Yesus supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Anda dan saya menjadi anak Abraham dari jalur iman.
bukan dari jalur jasmani, jalur iman. Kita lihat ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Posisi kita menjadi anak Abraham sah. Sah. Karena Yesus yang membuatnya. Saya akan membacakan untuk Anda Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu ini? Supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain non-Yahudi, di luar Yahudi. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita simpulkan bahwa melalui baptisan Anda dan saya sekarang adalah anak Abraham. Maka saya katakan kepada Bapak yang tadi 15 tahun sudah bergereja namun belum mau dibaptis. Saya bilang, dibaptis itu fasilitas. Saya kasih contoh kepada Bapak itu, Pak, andai kata ada orang yang super kaya datang ke gereja ini, kemudian dia menawarkan, Anda yang sudah dibaptis, saya berikan satu orang 1 miliar. Kemudian Anda jawab, Pak, wah saya pikir-pikir dulu, Pak. Loh, mau dikasih fasilitas kok pikir-pikir dulu gimana? Nah, mikir-mikir karena nggak ngerti. Nah, saya bersyukur dalam waktu sebulan setelah itu, Bapak itu berkata, oke, saya siap dibaptis sekarang. Haleluya. Ya, saya berharap Anda yang mengikuti acara ATM ini, acara tengah minggu ini, ya, saya sengaja bikin istilah yang menarik ATM. Kalau kita ke ATM kan selalu ambil uang. Ya, nah inilah acara kita. Bahwa ATM acara tengah minggu, ya saya tidak khotbah, tapi saya menjabarkan, menjelaskan supaya Anda jelas. Kita simpulkan ya, ternyata melalui baptisan, dengan pengertian yang benar, Tuhan memberi fasilitas kepada Anda menjadi anak Abraham dan boleh menerima berkat. Berkat yang dibagikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Oh haleluya, saya berharap Anda mulai nangkep ini. Ya. Nanti kita akan mencari kesempatan lagi minggu depan. Kita akan menggali lagi yang lain. Ya, sudah ada beberapa. Mungkin mengenai baptisan ini bukan cuma satu fasilitas, masih ada fasilitas yang lain. Ya. Dan saya berharap hari ini hari yang membuat Anda bahagia. Kenapa? Posisi Anda sekarang anak Abraham. Dari jalur iman. Apa yang dikatakan Tuhan mengenai berkat Abraham? Saya ajak Anda untuk melihat Kejadian pasalnya yang ke-12. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya bacakan untuk Anda. Pasal 12 ayat 1. Abram. Jadi namanya belum diganti Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Stop dulu. Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abram dan istrinya Sarai, mereka dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar yang kita kenal hari ini. Bangsa Israel, bangsa Yahudi. Padahal Abraham bukan orang Israel, Abraham bukan orang Yahudi. Dia orang Haran. Hari ini kita kenal dia
sebagai orang Iran. Ya. Orang Haran, bukan orang Israel, tapi dia dipilih untuk melahirkan bangsa yang besar, Israel. Ya. Nah, kita bisa diskusi itu nanti lain kali ya. Kemudian ayat yang kedua berkata, Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini berkat Abraham yang pertama. Yang kedua ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, jadi keponakan itu Lot, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya. Nah, jadi Abram orang dari Haran, wilayahnya wilayah Iran. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia disebut Ibrani. Kenapa? Dia dari seberang sungai. Ya. Alkitab mencatat Abram disebut pertama kali orang Ibrani ada di kitab Kejadian waktu dia ada di Mesir, tinggal di Mesir. Ya. It's okay, inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda. Ya, agak melebar sedikit, tidak terlampau banyak. Ya, kita tetap fokus kepada fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita tatkala kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Nah, inilah yang saya bisa bagikan kepada Anda. Ya. Jangan sia-siakan fasilitas itu. Karena fasilitas ini adalah Anda menjadi anak Abraham dari jalur iman, dan berkat Abraham boleh Anda ambil, Anda terima. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita akan berdoa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mempelajari fasilitas baptisan. Kami mendengar, kami mengerti sekarang bahwa baptisan bukan sarana untuk menerima seseorang menjadi anggota gereja. Tuhan, meteraikan pengertian ini. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami, Tuhan. Kami juga murid-Mu. Aku percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Kita akan mendeklarasikan iman. Iman kita sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Anda pun dimanapun Anda berada, mari ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil semuanya. Kegagalan, kelemahan, nasib buruk, kondisi buruk yang hadir dalam hidupku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus supaya aku tidak mengalaminya lagi. Aku percaya dan aku setuju.
Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, darah yang keluar dari tubuh-Mu adalah darah perjanjian Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan aku secara pribadi. Aku terima. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Demi nama Yesus aku terima. Mulai sekarang, hidup kekal menyatu dengan hidup kami. Dan Kau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut yang akan mengganggu dan menguasai kami. Tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan. Hidup kekal tidak bisa dikuasai oleh kegagalan, oleh kemiskinan. Kami percaya. Sekarang Tuhan, kami mengambil darah perjanjian-Mu. Ini adalah darah yang Tuhan pakai untuk menebus kami. Kami taruh pada tubuh kami dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah perjanjiannya. Maka kutuk apapun, dari manapun datangnya, untuk apapun, kami katakan, tidak boleh menjamah menguasai kami. Karena kami sudah ditebus oleh Yesus dengan darah perjanjian itu. Maka kutuk apapun tidak boleh datang, tidak boleh memaksa untuk datang dalam hidup kami. Inilah iman kami, terjadilah dalam hidup kami, karena kami mengerti. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati dengan firman yang sudah Anda dengar. Haleluya, sampai jumpa lagi. Amin.